Inilah dua kisah. Yang satu bergelimang dosa, tapi selamat gara-gara punya rasa cinta, kasih sayang yang tulus, menolong tanpa pamrih. Yang satu tahu hukum, tetapi menyepelekan tentang kehidupan, yang akhirnya akan menjerumuskan ke dalam kesengsaraan, masuk ke dalam neraka, neraka yang paling dalam. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Alkisah. Seorang pelacur tua mungkin tinggal seonggok daging penuh dengan kuman penyakit kotor, tertatih-tatih menempuh perjalanan di padang pasir. Perbekalan tinggal air sekendi belaka, padahal perjalanan masih jauh. Tiba-tiba dilihatnya seekor anjing tergeletak begitu saja di tempat sepanas itu. Tiada harapan lagi untuk hidup karena sudah tidak kuasa berjalan lagi. Tinggal menunggu saat kematian. Tak sampai hatinya melihat penderitaan anjing itu, pelacur tersebut lalu meminumkan airnya yang tinggal sedikit itu ke mulut makhluk sial dangkalan itu. Makhluk hina itu lalu mampu meneruskan perjalanan dan menyelamatkan diri dari kematian. Menurut cerita itu, sang pelacur akhirnya mati kehausan. Sang anjing selamat sampai ke kota dan berhasil memelihara kelangsungan hidupnya. Tetapi kematian pelacur itu berujung pada kebahagiaan abadi karena ia langsung masuk surga abadi, surga tertinggi, karena keibaannya yang tiada terhingga kepada makhluk lain, hingga melupakan keselamatan diri sendiri. Ia memberikan dharma bakti tertinggi kepada kemanusiaan. Ini yang disebut kebahagiaan tanpa batas. Dan dengan itu ia bermodal cukup masuk surga, walaupun sebelum itu ia sudah begitu rupa bergelimang dengan dosa. Alkisah. Ada seorang kiai muda yang mumpuni dalam bidang agama. Sewaktu akan bepergian ke kota lain, kiai bujangan yang berdiam seorang diri di rumahnya samar-samar. Ingatannya, dia teringat akan kebutuhan burung peliharaannya kepada air minum. Rasa malasnya timbul. Biarkan saja, tidak apa-apa. Binatang kan tahan haus, itu pun hanya sehari. Ternyata kiai yang soleh dan berpengetahuan agama sangat mendalam itu terhambat perjalanannya. Kembali ke rumah beberapa hari kemudian, didapatinya burung tersebut sudah mati. Karena burung toh bukan makhluk berharga tinggi, ia pun segera melupakan akan hal itu. Biasa saja, ada makhluk lahir dan ada makhluk mati. Soal kehausan hanyalah sebab belaka. Bagaimana nasib kiai tersebut di akhirat kelak? Menurut cerita sufi
ia masuk neraka well, neraka terdalam. Pasalnya, karena ia menganggap sepele keselamatan makhluk yang ada di dunia ini. Setiap makhluk, dari yang sebesar-besarnya hingga yang sekecil-kecilnya sekalipun, memiliki nilai sendiri, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi siklus kehidupan secara umum, bagi kelangsungan kehidupan di muka bumi. Dengan kata sederhana, sikap Pak Kiai Soleh dan berilmu agama mendalam itu adalah sikap meremehkan betapa pentingnya arti kehidupan secara keseluruhan, sikap tidak menghargai keagungan dan kehebatan kreasi Allah yang sangat menakjubkan itu, sikap meremehkan kehendak Allah akan perlunya kehidupan dilestarikan sebagai tanda pengakuan akan keagungan dan kebesarannya sendiri. Dua dimensi dari cerita di atas tentang cinta dan kasih sayang sesama makhluk seperti dipaparkan cerita sederhana di atas menunjukkan dengan jelas bahwa keberagamaan secara formal semata-mata belum menjamin adanya rasa keberagaman dalam arti sesungguhnya. Masih jauh jarak antara formalitas kehidupan beragama dan kedalaman kehidupan beragama itu sendiri. Masih sangat lebar jurang antara religi dan religiusitas, antara hidup beragama dan rasa keberagamaan. Tuntutan bagi kita sudah tentu adalah bagaimana menjembatani antara keduanya. Semata-mata mengandalkan religi atau formalitas keagamaan belaka, kita tidak akan mencapai religiusitas atau rasa keberagamaan yang cukup mendalam untuk menyelamatkan diri dari godaan melupakan kebesaran Allah dan keagungannya. Ternyata tidak mudah menjadi seorang beragama yang benar-benar dapat dinamakan beragama. Inilah dua kisah, yang satu bergelimang dosa tapi selamat gara-gara punya rasa cinta kasih sayang yang tulus, menolong tanpa pamrih. Yang satu tahu hukum tetapi menyepelekan tentang kehidupan, yang akhirnya akan menjerumuskan ke dalam kesengsaraan, masuk ke dalam neraka well, neraka yang paling dalam. Terima kasih, berjumpa kembali.